Baik, salam semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rida Istasi Tepu, SHMH. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa bidang pengajaran merupakan salah satu bentuk interaksi langsung antara mahasiswa dengan dosen. Dan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi tentunya. Sebenarnya saya memperoleh nomor induk dosen sejak tahun 2007. Akan tetapi pada saat itu Nusa Putra masih dalam bentuk sekolah tinggi teknologi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi. Sehingga mata kuliah yang ada relevansinya dengan disiplin ilmu saya pada saat itu adalah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 2018, tepatnya setahun setelah saya menyelesaikan studi S2 saya untuk mendapat gelar Magister Hukum, program studi hukum hadir dan berdiri seiring dengan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra menjadi Universitas Nusa Putra. Sehingga sejak saat itu pula saya mengajar mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum acara pidana. Dan sekedar informasi bahwa sampai dengan saya saat ini, saya diberi amanah untuk memimpin program studi ilmu hukum selaku Kaprodi. Nah, kemudian dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan dalam kesempatan ini, saya akan memilih salah satu mata kuliah tersebut yang menjadi fokus saya dalam perkenalan diri dosen kali ini, yaitu mata kuliah Hukum Pidana. Nah, ini adalah outline atau sistematika pemaparan yang akan saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah Hukum Pidana, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari Hukum Pidana itu sendiri, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, materi pembelajaran dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian atau teknik dan indikator. Nah, kemudian terakhir saya akan lampirkan tentang micro teaching sebagai acuan atau gambaran yang boleh saya lakukan selama mengajar di kelas. Nah, ini adalah buku ajar yang sudah saya buat khususnya untuk mata kuliah Hukum Pidana. Tim penyusunnya adalah saya sendiri bersama dengan Bapak Muhammad Ridho Sinaga, SHMH. Ini adalah cover buku ajar yang sudah kami susun berikut dengan ISBN yang sudah diterbitkan. Nah, kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah Hukum Pidana. Yang pertama, Hukum Pidana ini mempunyai bobot 4 SKS dan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, dan mata kuliah ini diambil oleh mahasiswa semester 2 atau semester genap dengan kode mata kuliah HK1209, statusnya wajib, dan saya sendiri merupakan dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Pidana. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah Hukum Pidana itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah Hukum Pidana ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa hukum, sekaligus juga merupakan mata kuliah yang menjadi ciri khas dari prodi hukum. Mengingat mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lain di semester berikutnya. Sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang hukum pidana material, hukum asas-asas hukum pidana, dan teori-teori tentang ketentuan yang berlaku dalam KUHP dan di luar KUHP. Baik, ini adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan kepada mahasiswa setelah belajar mata kuliah Hukum Pidana. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dari hukum pidana itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu merumuskan masalah pidana. Kemudian mampu menjelaskan pengertian mengenai hukum pidana. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa masalah hukum pidana. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang materi kuliah. Yang pertama adalah pengantar hukum pidana dan sejarah hukum pidana Indonesia. Nah, di sini para dosen, khususnya saya, memaparkan tentang atau memperkenalkan tentang hukum pidana itu apa, kemudian bagaimana sejarahnya, sehingga hukum pidana ini bisa menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kemudian luas lingkup hukum pidana itu apa saja, kemudian ada beberapa teori-teori hukum pidana,
Selanjutnya ada tindak pidana dan rumusan delik, jenis-jenis delik, teori kualitas dan sifat melawan hukum, subjek hukum pidana, delik percobaan atau pugging, dan delik penyertaan atau delming, delik pengulangan, residivis, delik perbarengan atau konsursus, pidana dan pemidanaan, dasar-dasar penghapusan pemidanaan. Ini adalah materi-materi kuliah yang diajarkan selama 1 semester kepada mahasiswa. Kemudian ini adalah buku referensi yang saya gunakan untuk menyusun mata kuliah, proses pembelajaran, dan juga buku ajar yang sudah saya susun, dan juga sebagai acuan dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran yang saya gunakan selama proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilaksanakan tentunya menganut prinsip DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, delivery ini adalah satu bentuk upaya dari seorang dosen bagaimana dia bisa menyampaikan materi-materi yang akan diberikan kepada mahasiswanya. Dan ini tidak terlepas dari CPNK yang sudah dibuat tentunya, sehingga dalam memberikan materi ini juga bisa terarah dan mahasiswa bisa memahami sesuai dengan maksud-maksud awal dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah interaction. Interaction itu adalah komunikasi 2 arah antara mahasiswa dengan dosen. Nah, dosen berdiri di depan tidak hanya menjelaskan dan mengerti sendiri, tapi mahasiswanya juga harus diajak untuk bisa berinteraksi dalam hal-hal seperti diskusi, bedah kasus, dan juga tugas-tugas yang boleh diberikan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir ini adalah assessment. Assessment itu adalah penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sebagai bentuk reward kepada mahasiswa yang sudah belajar selama 1 semester, khususnya untuk proses pembelajaran mata kuliah yang sedang diajarkan. Dan di Universitas Nusa Putra, sebagai informasi perlu kami sampaikan bahwa asesmen ini juga dilaksanakan oleh mahasiswa, di mana mahasiswa juga setiap akhir semester akan mengisi bentuk kuesioner sebagai bentuk penilaian terhadap dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Nah, sehingga di sini mahasiswa juga diberi kebebasan untuk bisa memberikan penilaian kepada dosennya secara objektif. Lebih lanjut nanti bisa ditampilkan dalam aplikasi proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Nusa Putra. Nah, kemudian metode DAI tersebut dalam penerapannya kami menggunakan pendekatan student centered learning dan problem based learning dengan beberapa metode. Ya, yang pertama metode sinkron atau kuliah langsung. Ini dilaksanakan dengan kuliah tatap muka. Seperti kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini sudah mulai membaik, sehingga pemerintah sudah memberikan kelonggaran kepada perguruan tinggi, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk bisa melakukan kuliah tatap muka. Demikian juga Universitas Nusa Putra juga sudah mulai menerapkan sistem kuliah tatap muka, meskipun masih dibarengi dengan sistem daring. Kemudian yang kedua adalah diskusi tatap muka bisa dilaksanakan secara luring, dan juga diskusi tatap muka atau via daring bisa dilakukan secara via Zoom atau live session. Kemudian yang kedua, karena situasi pandemi yang beberapa tahun, 2-3 tahun terakhir yang kita alami, sehingga Nusa Putra juga melakukan sistem pembelajaran dengan sistem asinkron, yaitu kuliah secara tidak langsung dengan menggunakan sistem aplikasi. Yang pertama, SIAKAD, yaitu sistem informasi akademik, di mana sebuah aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengolahan data akademik. Nah, kemudian yang kedua adalah Edlink. Di sini dosen bisa menyampaikan materi PPT, lecture note, quiz, dan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah aplikasi Sumo. Ini dilaksanakan untuk melakukan kegiatan ujian tengah semester dan UAS. Baik, lebih jelasnya saya akan sampaikan sedikit ilustrasi tentang aplikasi yang kami gunakan, baik dalam sistem SIAKAD, Edlink, dan juga Sumo. Baik, ini adalah SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada tampilan-tampilan beranda, bimbingan, jadwal perkuliahan, dan laporan.
Nah, dalam menu bimbingan ini, mahasiswa bisa melakukan kegiatan dua arah. Mahasiswa yang mau konsultasi dengan dosen, ini bisa dilaksanakan secara daring. Kemudian ada pembimbingan akademik, ada juga proposal tugas akhir, daftar tugas akhir, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ada jadwal kuliah. Kalau bagi dosen itu adalah jadwal mengajar. Ini bisa ditampilkan untuk jadwal minggu ini atau semester ini. Ya, ini adalah jadwal perkuliahan yang saya ajarkan selama 1 semester terakhir. Baik, ini adalah mata kuliah yang saya ajarkan semester genap. Pada semester ini ada hukum pidana dan juga hukum acara pidana. Oke, kemudian di sini juga bisa dilihat tampilan-tampilan seperti ya, dosen pengajarnya, kemudian kontrak kuliahnya, jadwal perkuliahannya, semuanya terlampir di sini. Kemudian presensi kelas. Presensi kelas adalah anggota mahasiswa yang ada di dalam kelas yang kita ampu. Kemudian ada jadwal ujian, nilai perkuliahan, dan juga ada rekap kuesioner yang bisa dilakukan atau diberikan oleh mahasiswa secara merdeka. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh rekap kuesioner dari mahasiswa yang diberikan kepada saya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ini adalah jawaban yang mahasiswa berikan. Ya, dengan indikator sangat tidak baik, biasa, baik, sangat baik. Baik, ini di bawahnya. Nah, dari sini nanti kita dapat poin, ini totalnya berapa. Di sini saya dapat nilai rata-rata 4,6. Nah, ini adalah komentar atau kritik saran yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen selama mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Ya, ini dilakukan secara objektif, mengingat nama mahasiswa tersebut tidak pernah tercantum dalam aplikasi ini. Ya, ini ada kritik dan saran, dan juga ini adalah komentar-komentar mahasiswa selama proses pembelajaran 1 semester. Kemudian ini juga bisa dilihat jadwal perkuliahan, kemudian ini adalah presensi kelas yang sudah saya lakukan selama semester sebelumnya. Baik, kemudian selain dari siakat, nah di sini juga ada jadwal, kemudian perkuliahannya juga bisa dilihat di sini, daftar mata kuliah, kelas kuliah, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah sistem siakat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan berikutnya adalah Edlink. Di Edlink ini, dosen bisa memantau ruang kelas dan mata kuliah yang dia ajarkan selama semester berjalan. Ini adalah mata kuliah saya, hukum acara pidana dan juga hukum pidana. Kemudian nanti dalam beranda tampil ada kolom materi, kolom tugas, kolom kuis, dan lainnya di sini untuk live conference atau live session. Kemudian ada acara atau ada info-info yang boleh diinformasikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Nah, dan terakhir ini adalah Sumo. Sumo ini adalah sistem ujian mahasiswa yang dilakukan secara online. Nah, di sini bisa terlihat detail dari kelas yang kita ampu. Nah, baik, saya mungkin bisa tampilkan sebagai salah satu contoh. Ini adalah hukum pidana. Nah, di sini adalah bentuk ujian yang saya berikan adalah sifatnya proyek, dan ini waktu yang saya berikan dimulai dari jam 10. Nah, di sini dosen bisa mengatur waktu-waktu yang akan diberikan kepada mahasiswa dalam waktu pengerjaan mata kuliah. Baik, demikian metode pembelajaran yang saya terapkan selama proses belajar mengajar, baik secara daring maupun luring dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Baik, berikutnya adalah tentang assessment atau penilaian. Ini adalah indikator yang saya gunakan untuk memberikan penilaian terhadap seorang mahasiswa. Yang pertama itu adalah tentang kehadiran dengan bobot 10%, kemudian ada tugas diskusi setiap sesinya atau kuis-kuis yang saya berikan setiap sesi. Kemudian berikutnya adalah indikator tentang ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, sehingga total dari keseluruhan bobot nilainya adalah 100%. Nah, kemudian kriteria untuk nilai sendiri di dalam grade sebelah kanan bisa ditampilkan untuk nilai 85 sampai dengan 100, ini berada di grade A, 73 sampai 84 ada di grade B, dan seterusnya. Ini merupakan bentuk hasil nilai akhir di akhir perkuliahan untuk setiap mahasiswa.
Baik, ini hanya sekedar informasi tambahan saja bahwa di Universitas Nusa Putra di setiap semesternya ada dalam bentuk laporan semacam hasil penilaian kerja. Ini diambil dari kuesioner mahasiswa yang saya tampilkan sebelumnya secara keseluruhan di Universitas Nusa Putra. Dan untuk semester ini, puji dan syukur saya boleh berada di posisi nomor 2, artinya ini adalah hasilnya sungguh sangat memuaskan. Ini contoh komentar-komentar mahasiswa tadi yang mungkin sudah saya tampilkan dalam bentuk metode pembelajaran tadi. Nah, ini adalah komentar, kritik, dan saran yang mahasiswa berikan kepada saya, dan ini dilakukan secara transparan dan juga seobjektif mungkin, karena memang dalam komentar ini tidak pernah mencantumkan nama mahasiswa, sehingga mahasiswa dengan merdeka boleh memberikan penilaian kepada dosennya mengampu mata kuliah tersebut. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam bidang pengajaran kali ini, dan ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, kita sudah memasuki sesi 3 ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita untuk hari ini, saya ada satu kata-kata mutiara atau kata-kata bijak yang mau saya share ke kalian nih. Ya, semuanya sudah tampil di depan layarnya. Nah, kalau kalian ada yang berteman sama saya di Facebook, atau ada yang mungkin di sini yang pernah ngintip-ngintip status WA saya? Belum, Ibu. Belum ya? WA juga gak di-save ya, Ibu. Kamu kok jujur banget ya. Baik, kayaknya kalau di WA sih banyak ya. Nah, mungkin kalian pernah lihat nih ada kata-kata bijak di status WA saya. Nah, di situ disebutkan bahwa jangan mengikuti orang banyak, tapi biarkan orang banyak mengikutimu. Nah, kata-katanya terlewat di satu nih, ya. Jadi kita jangan pernah menjadi orang lain, tapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Jangan ikut-ikutan apa yang orang lain perbuat, karena kita masing-masing itu punya style yang berbeda, punya passion yang berbeda. Kita juga punya talent yang berbeda, punya kemampuan, punya potensi yang berbeda dengan orang lain. Nah, sehingga kalian harus tetap menjadi diri sendiri, ya. Pada saatnya kalian akan menjadi teladan buat orang lain, dan orang lain akan mengikutimu karena kamu adalah seorang pemimpin, ya. Setuju? Setuju. Oke. Baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang teori-teori hukum pidana, atau bahasa lain dikenal dengan istilah Strafrecht-Theorien, ya. Ya, sebelum kita bahas tentang teori-teori hukum pidana, kita sudah membahas terlebih dahulu tentang luas lingkup dari hukum pidana itu sendiri. Nah, dan di sana kita sudah belajar tentang beberapa larangan-larangan yang berlaku dalam hukum pidana. Ada larangan berlaku surut atau asas retroaktif, kemudian juga ada larangan analogi, kemudian ada beberapa prinsip atau asas legalitas yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya juga kita sudah bahas sebelumnya tentang asas-asas hukum pidana berdasarkan tempat berlakunya, ya. Nah, yang pertama itu adalah tentang asas teritorial. Masih ingat semuanya tentang asas teritorial? Pasti, Bu. Pasti ya. Oke, kemudian ada asas nasionalitas aktif, ada asas nasionalitas pasif, dan terakhir itu ada asas universal. Nah, kita akan melanjutkan materi tersebut dengan pembahasan berikutnya di sesi 3 kali ini, yaitu tentang teori-teori hukum pidana. Oke, sebelum kita belajar tentang teori-teori hukum pidana ini, ada capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome yang diharapkan setelah kalian mempelajari sesi ini. Kalian diharapkan mampu memahami teori-teori hukum pidana yang digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melihat tentang pembahasan dari teori-teori hukum pidana. Nah, sebelumnya kenapa bisa muncul sebuah teori pidana? Nah, ini berawal atas suatu persoalan atau pertanyaan yang ditujukan, yaitu mengapa suatu kejahatan itu harus dikenai hukum pidana. Oke, saya mau tanya dulu nih,
kalian setuju tidak kalau suatu kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu harus dihukum? Setuju nggak? Setuju Bu. Setuju, Bu. Sangat setuju. Oke, nah di sini disebutkan mengapa suatu kejahatan harus dikenai hukum pidana. Nah tadi disampaikan setuju tidak bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan itu harus dihukum. Ya, Eko, kamu setuju? Setuju Bu. Ya, kenapa kok kamu setuju? Kalau seorang itu yang melakukan Karena menurut saya kejahatan pribadi, harus dipidana, ya, ya boleh ya Bu ya. Karena menurut saya pribadi itu adalah sebuah bentuk daripada apa ya? Kalau misalkan bicara tentang kenapa seorang harus ketika melakukan kesalahan itu harus dipidana, karena itu adalah sebuah bentuk teguran sih Bu, kalau menurut saya. oke. Dan juga lebih daripada itu gitu, agar dia bisa merasakan empati terhadap orang yang telah dia curangi gitu. Oke, Seperti itu Bu. baik ya. Jadi setiap orang yang melakukan kejahatan itu prinsipnya harus dihukum. Oke, saya masih menginginkan jawaban yang lain. Coba boleh bantu saya, setuju tidak bahwa suatu kejahatan itu harus dikenai sebuah hukuman? Oke, Setuju, Bu. ya, enggak, silakan. Rizky? Karena ketika ada tindak pidana, namun tidak ada hukuman yang menjeratnya, itu di dalam sekitar masyarakat tidak akan ada rasa damai atau nyaman. Nah, oleh karena itu orang yang melakukan tindak pidana itu harus dihukum untuk membuat rasa jera gitu terhadap yang memperbuatnya. Memberikan efek jerak, ya. Oke, baik, nggak apa-apa, dicatat saja dulu apa yang kalian sampaikan barusan. Nah, nanti bisa disesuaikan ya dengan teori-teori yang ada. Kira-kira kalian itu nanti menganut teori siapa gitu ya. Oke, baik ya. Jadi prinsipnya nih kalian semua setuju ya bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana dia harus dihukum gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya sekarang hukuman apa yang akan diberikan kepada seseorang itu gitu ya. Misalnya ya, muncul satu pemahaman yang baru nih tentang tindak pidana korupsi misalnya. Nah, setuju nggak kalian bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu ketika dia melakukan tindakan tersebut dia harus dihukum? Setuju Bu. Setuju ya? Hukum Tapi mati. pertanyaan saya, hukuman apa yang diberikan kepada seorang atau pelaku tindak pidana korupsi? Ya, Eko boleh bantu? Sepertinya kamu cukup aktif dari tadi ini. Karena mungkin sedikit kesal juga ya Bu dengan koruptor ini. Kesal Kalau ya? misalkan saya yang buat undang-undangnya pasti udah hukum mati aja deh Bu. Oke, hukuman mati ya. Oke, mungkin ada opsi-opsi lain barangkali ya yang bisa diberikan kepada seorang koruptor untuk bisa diberikan suatu hukuman yang bisa mengandung efek jerah seperti itu. Bu, Ya, enggak, silakan. kalau menurut saya hukuman yang pas untuk koruptor itu dimiskinkan. Karena apa? Ketika koruptor dimiskinkan, maka akan ada efek jerak terhadap dia sendiri atau sang pelaku dan orang-orang yang mempunyai celah untuk korupsi tersebut. Jadi ketika dimiskinkan itu benar-benar orang tersebut tuh mendapat efek jerah dari tindakannya tersebut. Mungkin saya Bu. Siap, ya. Oke, jawabannya udah keren-keren nih ya. Nah, jadi seorang koruptor itu ya selama ini mungkin yang sudah kalian saksikan untuk ancaman hukuman yang diberikan kepada seorang koruptor itu adalah sifatnya hukuman pokok ya, yaitu penjara. Nah, makanya nanti ada muncul suatu model rules yang baru tentang restoratif justice gitu ya. Nah, hukuman apa yang diberikan? Selain dia diberikan hukuman penjara, maka pelaku tindak pidana koruptor ini juga harus dilakukan memiskinkan ya, tadi bahasanya ya. Dia harus dimiskinkan dengan cara merampas semua aset-aset gitu ya, aset-aset dari harta yang sudah diperoleh selama memangku sebuah jabatan, atau misalnya harta-harta yang diperoleh dalam masa jabatannya ketika tindak pidana korupsi tersebut terjadi ya, kurang lebih seperti itu ya. Jawaban yang keren-keren. Sama juga mungkin ya, ada satu pembaruan hukum yang baru kalau kita berbicara tentang tindak pidana narkotika gitu ya. Apakah pidana penjara yang pantas diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan narkotika ya? Dalam sistem pembaruan hukum kita yang terbaru itu ada yang namanya rehabilitasi, begitu ya. Baik, nah sebelum mengarah ke sana kita akan melihat beberapa teori-teori pidana. Nah, yang pertama ini ada teori negativisme ya. Teori negativisme ini berpendapat bahwa hak untuk memidana atau menghukum kejahatan terhadap seseorang itu sama sekali tidak ada. Nah, kenapa? Karena penganut teori negativisme ini berpendapat bahwa hanya Tuhan yang mutlak tepat dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang.
ya ini terlihat sedikit ekstrim sebenarnya ya. Jadi kalau ada yang melakukan tindak pidana, ya sudah jangan dihukum, biarkan saja Tuhan yang menghukum dia. Ya, nah sehingga kan agak ambigu kalau kita misalnya terapkan dalam kehidupan bernegara saat ini. Tapi dalam prakteknya sebenarnya teori ini juga membantu gitu ya. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ya kita sudah punya lembaga konsultasi bantuan hukum ya Universitas Nusa Putra. Beberapa waktu yang lalu ada yang minta pendampingan hukum tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Sukabumi ya. Nah ada seorang ini korbannya kebetulan ustadz ya. Nah dia dibunuh oleh beberapa jemaah yang dianggap membawa satu aliran baru ke daerah itu gitu ya. Nah pelakunya itu lebih dari 10 orang. Nah kemudian Pak Ustadz ini singkat cerita dia meninggal dunia. Nah kemudian perkaranya diproses, dilakukan penyidikan di tingkat Polres, dan pada saat itu ada 2 tersangka gitu ya yang sudah berhasil di BAP dan ditahan. Selebihnya itu kabur gitu ya, selebihnya kabur dan mereka entah kemana, tapi mereka datang sendiri menyerahkan diri kepada pihak penyidik. Kenapa? Karena mereka menyampaikan bahwa hidup mereka itu tidak tenang gitu ya. Nah hidup mereka itu dibelenggu dan dihantui oleh rasa takut, rasa bersalah. Nah sehingga dalam kesempatan itu ada beberapa tersangka yang datang menyerahkan diri. Nah ini bisa kita arahkan sedikit tentang teori negativisme itu. Jadi memang sebelum mereka mendapat satu hukuman dari hukum secara negara, mereka sudah mendapat hukuman dari Tuhan gitu ya. Nah ini adalah beberapa penganut teori negativisme itu sendiri. Ada Haswinkel, Suringa, kemudian ada Johannes Huss ya. Oke, berikutnya ada teori absolut atau teori mutlak atau teori pembalasan, atau istilah lain dikenal dengan vergelding atau retributive theorian. Nah dalam teori absolut ini pendapat bahwa setiap kejahatan itu harus diikuti dengan suatu hukuman, tidak boleh tidak. Jadi semua pelaku tindak pidana itu harus dihukum gitu ya. Nah teori pembalasan ini mengenal suatu konsep bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Kalau kau membunuh keluarga saya, maka keluargamu juga harus ada yang terbunuh ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori relatif atau teori tujuan atau utilitarian atau goal theory ya. Nah teori ini berpendapat bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana atau hukuman, tetapi harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi masyarakat dan juga bagi pelaku gitu ya. Nah misalnya ketika dia melakukan suatu tindak pidana narkotika gitu ya, tidak harus dia dipenjara. Nah mungkin dengan sistem hukum yang baru itu, sistem undang-undang kita yang baru itu menawarkan suatu yang disebut dengan rehabilitasi. Jadi orang ini bisa direhab, tidak harus dipenjara gitu ya. Nah dia tetap dihukum, tapi ya hukumannya itu mungkin sifatnya rehabilitasi, yaitu memulihkan kembali keadaannya. Apalagi ya khususnya, tapi dibatasi tetap ya bagi yang kecanduan. Tapi kalau pengedar dia tidak kecanduan ya tidak berlaku untuk pasal tertentu dalam undang-undang tentang narkotika. Ya, nah kemudian di sini juga berlaku bahwa tujuan dari pidana ini, diarahkan pada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang dilakukan tidak terulang. Jadi ada unsur prevensi, ya. Jadi seseorang itu diberikan sebuah sanksi, diberikan sebuah hukuman ketika dia melakukan tindak pidana, ada unsur prevensinya. Jadi ada tujuannya. Yang terakhir itu adalah teori gabungan atau Vereeniging theory. Nah, kalau teori gabungan ini menggabungkan antara gitu ya, teori pembalasan dengan teori tujuan gitu ya. Nah, jadi di sini dia menganut prinsip bahwa satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan, sementara di pihak lain juga mengakui ada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat atau pelaku tindak pidana untuk bisa memperbaiki perbuatannya sehingga ke depan tidak melakukan hal yang sama. Baik anak-anak, itu mungkin beberapa teori yang bisa saya sampaikan ya terkait tentang teori-teori hukum pidana untuk sesi kali ini ya. Jadi ada 4 teori ya yang melandasi tentang seseorang itu harus diberikan suatu hukuman atas suatu tindak pidana yang dia lakukan ya, dengan harapan nanti semuanya juga bisa dibaca kembali ya dengan PPT atau materi-materi yang sudah saya share di Adlink. Baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh dibuka unmute-nya saya. Oke, silakan. Bisa? Ada yang mau ditanyakan?
Kamu nanya mengenai 4 teori yang Ibu tadi jelaskan, yaitu teori negativisme, teori absolut, teori relativisme, dan terakhir teori gabungan. Kira-kira KUHP kita sendiri itu menganut teori yang mana ya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, dari beberapa teori yang sudah disampaikan ya, 4 teori tersebut. Nah, lalu bagaimana hukum pidana Indonesia itu sendiri gitu ya? Kita menganut teori yang mana? Sebentar ya, saya akan share sedikit. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi hukum pidana kita itu menganut teori yang mana? Dari beberapa teori yang sudah disampaikan. Ya, kalau kita melihat dari beberapa ciri-ciri dari sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk undang-undang yang berlaku di Indonesia, banyak sekali ya. Ada undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang narkotika, undang-undang tentang perlindungan anak, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini kita lebih cenderung menganut sistem teori gabungan, gitu ya. Nah, teori gabungan ini menganut prinsip bahwa satu pihak ada unsur pembalasan. Pembalasan ini maksudnya bukan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa gitu ya, tidak. Tetapi teori pembalasan di sini disebutkan bahwa ada suatu konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang ketika dia melakukan tindak pidana. Misalnya dia melakukan pembunuhan. Ya, berarti orang ini hukuman apa yang setimpal sama dia, yang diberikan sama dia gitu ya. Nah, ini sudah diatur di dalam sistem KUHP yang ada di Indonesia. Ya, saudara bisa pelajari nanti itu pasalnya di pasal 338, 339, 340 dan seterusnya gitu ya. Nah, dia juga harus dihukum. Tetapi di sisi lain juga harus diperhatikan unsur prevensi atau unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada setiap pidana yang telah dia lakukan. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi misalnya tindak pidana tentang narkotika gitu ya. Nah, dia sudah melakukan atau mengkonsumsi narkotika itu kan dilarang oleh undang-undang ya. Artinya dia sudah melakukan suatu perbuatan pidana gitu ya. Tetapi apakah dia harus dihukum? Iya, dia harus dihukum. Tapi hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang tersebut gitu ya. Nah, dengan adanya muncul satu role model yang baru tentang rehabilitasi itu sendiri gitu ya. Ini khusus untuk pecandu narkoba. Jadi kita lebih cenderung menganut teori gabungan gitu ya. Seseorang itu harus tetap dihukum, tapi hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang tersebut. Tapi bukan berarti hukumannya ya sesuka hati, harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kembali kepada prinsipnya bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Baik anak-anak, sampai di sini ya, bisa dipahami? Bu, terima kasih. Ya, oke. Baik, demikian anak-anak untuk sesi kita kali ini tentang teori-teori hukum pidana. Dengan harapan boleh kalian tetap semangat untuk bisa mengikuti sesi berikutnya. Dan saya sudah share materi dan juga lecture note. Kemudian juga ada quiz dan juga tugas-tugas yang sudah saya share di admin. Nanti jangan sampai kehabisan waktu ya. Jadi ikuti sesuai dengan deadline yang ada. Baik, itu aja. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.